Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. And guess what? Akhirnya Bitcoin tembus juga 100.000. Wow, ini penantian cukup lama ya, terutama buat lo yang nungguin dari April Maret. Karena di masa-masa April Maret banyak banget ya udah teriak-teriak pasti 100.000 nih, pasti 100.000 nih. Ternyata malah corrective movement basically setengah tahun lebih sampai ke angka 50.000 ya. Ya itu dia, makanya jangan tebak-tebakan di market begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih ya faktor-faktor yang membuat Bitcoin bisa sampai akhirnya ke 100.000 juga. Bahkan sekarang arguably nyaris 103.000 ya, udah tembus bahkan ya 103.000 nih. Nah, yang pertama adalah TA dulu. Secara TA kita sudah bahas berkali-kali bahwa MA20 akan menjadi kunci bagi Bitcoin untuk bisa lanjut membuat higher high ya. Dan akhirnya kita bisa di sini ya, MA20 berhasil ya dijadikan support dan Bitcoin mantul dengan signifikan. Ya terutama hari ini ya, sangat signifikan. Itu secara TA ya, kita sudah bahas. Wah, kalau lu dengerin terus DCWT udah hafal lah. Ya MA20 bang, siap bang, udah hafal ya. Dibilang cerewet mah kadang-kadang ya. Ya tapi akhirnya benar kan, MA20 yang menjadi kunci akhirnya membuat Bitcoin naik atas. Tetapi tentunya bukan cuma pure TA ya. Nah, ini bisa sampai setinggi ini dengan waktu yang cukup cepat, pastinya ada bantuan juga secara fundamental. Dan kalau kita lihat di sini fundamentalnya adalah Trump. Yang pertama adalah Trump yang menominasikan ya, ini bukan memilih. Seingat gue presiden tuh nggak bisa memilih siapa chairman SEC, dia cuma bisa nominasi ya. Nah dia menominasikan Paul Atkins. Nah kenapa Paul Atkins ini membuat market jadi bullish? Karena Paul Atkins ini ya dia memang sebenarnya tuh pernah juga di SEC. Kalau nggak salah tuh dia sempat jadi bukan chairman, sempat jadi commissioner seingat gua ya. Nah, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah sebenarnya Atkins ini sempat menjadi co-chairman dari The Crypto Advocacy Group Digital Chambers Token Alliance. Sejujurnya ini nama grupnya panjang banget. Tapi intinya adalah grup advokasi untuk kripto di US sejak 2017. Berarti dia adalah seorang yang pro kripto begitu, bukan seorang yang nggak pro kripto begitu. Jadi ini membuat market cenderung extra bullish lagi ya, karena news dari Paul Atkins yang dinominasikan untuk menjadi chairman SEC. Ini masih belum ketok palu ya, karena bentuknya nominasi. Nggak tahu dia mau nerima atau nggak juga, dan nggak tahu juga akhirnya ya bisa sampai naik atau nggak begitu. Tetapi ya Trump sudah menominasikan, which is ini adalah ya bensin utama fundamental yang membuat Bitcoin akhirnya tembus juga 100.000. Yang kedua adalah dari Jerome Powell, di mana kita sudah bahas kemarin ya. Kemarin itu akan ada bukan kemarin, lebih tepatnya kita bahas kemarin bahwa subuh ini akan ada speech dari Jerome Powell. Dan ternyata hasilnya bisa dibilang kalau kita lihat sekilas dari judulnya mungkin wah, ini jangan-jangan hawkish nih ya. The Fed can afford to be a little more cautious katanya ya. Ya, tetapi ada statement yang cukup unik juga di sini, di mana the Fed masih leaning towards ke reduction di Desember ini. Artinya apa? Walaupun dia bilang bisa lebih cautious, tetapi di Desember ini kemungkinan besar masih akan ada penurunan interest rate sesuai dengan ya yang kemarin-kemarin begitu. Nah, jadi ini nih mungkin ya dua fundamental yang menyebabkan kenapa market jadi cenderung bullish pada hari ini ya, plus juga tentunya dengan TA. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah kombinasi antara TA dan fundamental. Jadi makanya gue nggak suka banget kalau orang tuh dipisah-pisah gitu. Oh, gue tim fundamental, market tuh hanya digerakkan oleh news. Siapa bilang ya? Ini TA, lihat nih, bergerak gara-gara apa? Gara-gara TA. Begitu. Dan kebalikan juga, gue nggak suka kalau orang cuma ngomong, wah ini semua cuma gara-gara TA, cuma pure karena mantul dari MA20. Oh nggak juga. Ya ini news buktinya keluar langsung membuat market ekstra naik. Begitu. Nah cuma tinggal pertanyaan satu aja ya, TA dan fundamental itu adalah ya mana yang lebih kuat begitu, mana yang lebih kuat dan apakah mereka sama nggak arahnya. Nah kali ini sama, akhirnya membuat ya kesannya udah mobil cepat dikasih bensinnya bagus begitu ya. Nah, jadi gitu sih ya, intinya please digabungin gitu ya, jangan dipisah-pisah ya.
Oke, selanjutnya economic calendar. Hari ini udah keluar si Jerome Powell speech ya. Tetapi jangan lupa nanti malam jam setengah 9 akan keluar initial jobless claim. Ini juga penting karena ini berhubungan dengan labor market di US ya. Nah, jadi jam setengah 9 siap-siap. Ada kemungkinan bisa terjadi lagi volatility. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 9 belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif ya monggo silakan mau ride the waves, tapi yang penting pasang SL ya, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, ya coba kita savor dulu the moment ya. Ini gila sih ya, penantiannya cukup lama. 100.000 ini angka yang sudah dinanti-nantinya luar biasa ya. Nah, berkali-kali ini apa ya, yang menjadi target banyak orang ya, dan kayaknya ya nanti mungkin kita bahas besok lagi lah ya. Apakah banyak terjadi likuidasi atau enggak? Karena 100.000 itu banyak sekali posisi short, ya yang terutama inilah ya, banyak sekali posisi short. Nah, kita lihat apakah banyak yang over ini enggak ya, over leverage atau enggak. Kemungkinan besar iya ya, kemungkinan besar iya karena ya namanya juga orang ya. Faktanya dari kemarin-kemarin juga nih waktu drop ini wah hancur dah ya, di sini juga hancur. Jangankan ini, drop ini aja hancur orang loh. Ya cuma drop 1,25% aja hancur. Itu kenapa? Karena ya terlalu overconfident semuanya. Nah, jadi ya memang market tuh sangat suka throw a curveball disebutnya, atau suka apa ya, nipu lah gitu kasarnya, ngasih nge-fake gitu ya. Nah, jadi ya orang berpikir di sini akan 100.000, koreksi dulu. Koreksi. Wah, lower high nih, lower high. Oh, EMA 20 mantul, bam, naik lagi ke atas. Ya, jadi memang market itu janganlah lu coba untuk tebak-tebakan di market, karena lu tebak-tebakan di market itu adalah salah satu cara paling mudah untuk hancur begitu ya. Ya tanya aja sama orang-orang yang kemarin di April Maret yang all in gede-gedean ya. Mending kalau all innya cuma di BTC. Nah, ini yang bikin jadi serem tuh di April Maret tuh gini, disuruh all in dan all in itu di alts begitu ya. Itu makanya banyak banget yang aduh bang gila bang porto gua hancur bang. Bahkan sampai sekarang masih ada yang bilang aduh bang gila porto gua masih belum bener. Ya kenapa belum bener? Karena kemungkinan besar waktu turun di sini lu tidak beli BTC gitu ya, nggak beli BTC itu jadi masalah begitu. Bagi para penonton TCI yang beli ya BTC di sini menyimbangkan portofolio di masa-masa lagi turun seperti ini, banyak yang udah bilang wah bang gila bang porto gue udah mantap bang, antara udah BEP atau udah mulai profit begitu ya. Jadi ya lagi-lagi makanya sangat penting untuk kita memiliki ya inilah ya rasio yang penting, rasio yang benar begitu ya. Dan ngomongin soal rasio, gue nyaris lupa ya, Bitcoin dominance pun meningkat dengan tajam ya, bahkan sekarang lagi retest MA 200 ya. Jadi ya makanya kan gue sempat udah bilang dari kemarin ya, bahwa gue bukan bilang bahwa ini fake out, pasti enggak ya, tetapi datanya menunjukkan bahwa waktu balance sheet masih terus turun dan Bitcoin di bawah dari MA 200 sering terjadi fake out. Bukan pasti akan terjadi fake out lagi, bukan ya, tapi bisa terjadi seperti di 2019 ya. Dimana kalau lu kebanyakan alts di sini, ya lu kehilangan momentum BTCD di sini, ya berarti BTCD-nya akan cenderung outperform, begitu. Ya sekali lagi gue bukan bilang pasti seperti ini, ya akan pasti seperti ini lagi enggak, ya. Tetapi datanya saat balance sheet masih terus turun, BTCD tembus EMA 200, itu seringkali fake out, begitu. Ya jadi ya makanya penting untuk kita tetap punya rasio portofolio yang tepat. Ya, yang tepat. Jadi masih mayoritas di BTC. Kalau ini udah mulai naik ya, kayak di sini nih. Ini udah mulai naik di 2019 nih kan mulai naik. Monggo deh lu pelan-pelan geser gitu ya. Mau lu variasi misalkan sampai, "Bang, gua BTC-nya 40 aja. Bang, gua BTC 30 aja." Boleh, asalkan apa? Tetap masih cukup signifikan. Udah sesimpel itu aja. Ya, sesimpel itu. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Retest 1, retest 2, posisi long kita kena target TP, at least buat yang agresif ya, karena buat yang konservatif kita bisa di sini. Sayangnya jam-jam penting ya, atau jam-jam rawan bikin kita nggak bisa buka posisi begitu ya. Jadi congratulations buat yang agresif, lo profit sebesar 2,61% ya. Oke, selanjutnya untuk posisi spotnya di angka 97.529, MA20 dan juga di 91.906 ya. Gua berharap buat lo yang kemarin udah bilang aduh telat bang, gua nggak ada, bukan telat, gua pengen beli BTC, moga-moga udah beli ya, karena kita dikasih 2 kali kesempatan nih buat beli ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini belum ada setup futures, tapi kemarin ngepump 6,22% ya. Ya jadi ya kemarin kan sempat banyak yang komplain nih, oh Ethereum nggak kemana-mana, ayo loh, akumulasi nggak? Kalau akumulasi pasti udah senyumnya lebar, begitu. Jadi suka nggak suka tuh DCA is king ya, yang melakukan akumulasi itu yang ujungnya menang ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke spotnya aja langsung ya, karena sudah terjadi reclaim juga. Jadi buy limitnya ada di angka 3.713, lalu di angka 3.624, dan di angka 3.541. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue mungkin akan ada sedikit wejangan lah ya, wejangan lagi untuk mungkin lebih fokusnya ke para newbies lah, karena kalau Sato sempat bilang ke gua kemarin ya, ini makin banyak newbies yang ada di komen begitu. Nah, kalau gua sih mengingatkan satu hal aja ya. Sekarang lagi ngepump, market lagi cenderung ngepump, BTC juga wah posisinya asik banget ya. Hari ini rally 4, something persen. Jangan beli di pucuk gitu. Janganlah kalian chasing pumps disebutnya ya, kalau ngomong secara teknisnya. Kenapa? Karena kalau chasing pumps ini ya kita udah pasti melanggar SOP, karena nggak ada SOP yang menyuruh kita untuk beli di resisten ya. Jadi ya, apapun itu ya, tunggu sampai terjadi corrective movement ya, kayak kemarin akhirnya Bitcoin pun setelah udah berapa lama nggak koreksi juga akhirnya kan gitu. Jadi ya selama kita kita mau taat sama SOP kita ya, kita disiplin sama SOP kita, ujung-ujungnya profit begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk DCWT sesi pertama. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus satu lagi, salam tabur tuai ya. Apa yang lo tabur akan lo tuai juga. Jadi ya jangan banyak-banyak menabur hal buruk ya, sebanyak mungkin menabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.